Apa-apaan ini? Melihat pintu ini, wajah semua orang dipenuhi rasa gelisah. Tuan Chu Feng. Shen Hui mengeluarkan kertas jimat yang dapat mengaktifkan formasi teleportasi. Mereka tidak mampu menghadapi api iblis bermata 9, dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan makhluk di dalam pintu ini. Melarikan diri mungkin menjadi satu-satunya pilihan saat ini. Merasakan niat Shen Hui, Song Changsheng berkata sebelum Chu Feng sempat berkata apapun, karena kita sudah terjebak di sini, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Meong-meong, kamu pergi bersama Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, suruh temanmu mundur sedikit. Setelah Song Changsheng mengatakan ini kepada Chu Feng, dia berjalan menuju pintu dengan kapak di tangannya. Semua orang mengerti maksud Song Changsheng, dan tanpa Chu Feng mengatakan apapun, mereka semua mundur. Gemuruh, gemuruh. Seolah merasakan tantangan, pintu perlahan terbuka pada saat ini. Semua orang menjadi sangat gugup. Tuhan tahu apa yang ada di balik pintu itu. Namun betapa terkejutnya mereka, setelah pintu terbuka, perasaan tertekan yang mengerikan itu lenyap. Apa yang tampak di dalam gerbang itu bukanlah gua atau istana, melainkan langit berbintang yang menyesakan. Jauh di dalam langit berbintang, terdapat batu nisan besar yang mengambang, yang jelas merupakan makam kuno. Rasanya seolah-olah pintu ini memungkinkan mereka berjalan langsung keluar dari dunia makam ini dan kembali ke makam kuno. Tempat apa itu? Kenapa mirip sekali dengan makam kuno? Tanya Wang Qiang langsung. Mungkin itu makam kuno, tapi letaknya jauh di dalam makam kuno, kata Chu Feng. Desir. Namun tiba-tiba, perasaan tertekan yang mengerikan itu muncul lagi, datang dari sesosok di langit berbintang. Pria ini bertubuh tegap, tingginya 2 meter, membawa pedang lebar hitam di bahunya dan mengenakan baju zirah hitam. Baik baju zirah maupun pedang lebarnya memancarkan aura hitam. Baju zirah itu menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata berwarna merah darah yang dipenuhi permusuhan dan niat membunuh. Jauh lebih mengerikan dari binatang buas. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat menyapu keluar dari dalam pintu. Chu Feng dan yang lainnya hampir merasakan ancaman kematian, yang berasal dari tekanan makhluk kuat itu. Dan ketika mereka merasakan ancaman kematian, tekanan sudah muncul di luar pintu. Pada saat ini, langit dan bumi terbagi menjadi dua sisi. Di pihak Chu Feng dan yang lainnya, dunia masih utuh. Di sisi lain dunia, kekosongan itu penuh dengan retakan, dan bumi telah berubah menjadi ketiadaan. Itu disebabkan oleh tekanan itu. Pada saat ini, bahkan Patriark klan Huang Futian, Patriark klan Xian Haiyu, penguasa istana Senti Tianfu, Shen Hui dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Alasan mengapa Chu Feng dan yang lainnya aman dan sehat adalah karena Song Changsheng. Tekanan itu diblokir oleh Song Changsheng. Menarik. Suara serak dan dalam keluar dari makhluk kuat itu. Pada saat yang sama, dia sudah berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah, sambil memegang pisau besar. Langkahnya tidak cepat, hanya gerakan biasa, tetapi setiap langkahnya dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Hanya dalam beberapa langkah, dia keluar dari pintu dan tiba di depannya. Namun begitu dia melangkah keluar pintu, dia tertegun. Keterkejutan tampak di mata merah itu. Dia menatap orang di depannya, nadanya penuh ketidakpercayaan. Itu Song Changsheng. Song Changsheng muncul di depannya seperti hantu, dan kapak di tangannya telah memotong dalam-dalam kepala makhluk kuat itu. Makhluk kuat itu hanya mengucapkan kata, "Kamu," sebelum menghilang dalam kesombongan. Begitu merajalela. Tetapi kemudian, suara itu terdengar lagi dari dalam pintu, dan kali ini bukan hanya satu suara. Tetapi beberapa. Melihat ke arah suara itu, ribuan makhluk kuat muncul di langit berbintang. Sebanyak itu. Melihat makhluk-makhluk kuat itu, hati semua orang menjadi tegang. Meskipun makhluk-makhluk kuat itu mengenakan baju zirah yang hampir sama, tinggi dan ukuran mereka sedikit bervariasi, dan senjata di tangan mereka beraneka jenis. Jelas ini bukan kloningan. Namun makhluk-makhluk sekuat ini jumlahnya banyak, bagaikan pasukan. Kemungkinan besar apa yang Anda lihat tidaklah semuanya. Bagaimana caranya kita memainkan ini?
Huang Fu Zantian berkata tanpa pikir panjang, merasa amat lemah saat ini. Oleh karena itu, saya merasa sangat putus asa. Bahkan Huang Fu Zantian yang selalu sombong pun seperti ini, jadi bisa dibayangkan betapa putus asanya yang lain. Desir-desir. Namun pada saat ini, seberkas cahaya dingin menyambar dan ledakan suara teredam terdengar. Ketika orang-orang bereaksi, mereka melihat kapak di tangan Song Changsheng berputar dari langit berbintang di dalam pintu dan jatuh ke tangan Song Changsheng. Ribuan makhluk kuat di dalam gerbang itu semuanya berubah menjadi api dan lenyap. Dalam sekejap, mereka semua terbunuh. Ini. Semua orang tercengang dan hampir tidak mempercayai mata mereka. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Song Changsheng. Benarkah ada orang seperti itu di dunia seni bela diri saat ini? Pemandangan tadi membuat semua orang tercengang. Semakin kuat makhluk yang berkuasa itu, semakin menonjolkan kekuatan Song Changsheng. Bukan hanya kekuatannya, tetapi rasa aman yang luar biasa telah menggantikan keputusasaan mereka dengan keterkejutan. Tetapi apapun yang terjadi, kekuatan yang ditunjukkan Song Changsheng telah jauh melampaui kognisi orang-orang. Apakah orang seperti ini benar-benar seharusnya ada di dunia seni bela diri saat ini? Ini agak rumit. Tetapi pada saat ini, Song Changsheng menghela napas dan berbalik menatap Chu Feng. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan masalah konjungsi 7 bintang? Namun, sebelum Chu Feng sempat menjawab, Song Changsheng menambahkan, saya tidak yakin, jadi kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dari pengamatanku, pintu ini kemungkinan besar merupakan area tertutup di makam kuno itu. Meskipun disegel, masih ada kemungkinan untuk keluar melalui pintu ini. Saat ini, pintu ini hanya ada di sini, tetapi jika muncul di tempat lain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi, aku akan masuk, mencari sarang mereka, dan membasmi semua makhluk ini sampai ke akar-akarnya. Song Changsheng mengungkapkan rencananya. Senior, harap berhati-hati. Kita bisa menangani masalah di sini, kata Chu Feng. Kamu juga harus berhati-hati. Setelah berkata demikian, Song Changsheng melangkah masuk ke dalam gerbang. Setelah melangkah masuk, dia melambaikan tangannya dan sebuah token berisi kekuatan terbang keluar. Token itu membesar saat lepas dari tangannya, dan dalam sekejap mata token itu berubah menjadi perisai yang menghalangi pintu. Meskipun pintunya masih ada dan terbuka, sudah jelas tidak akan ada yang keluar lagi. Setelah Song Changsheng pergi, semua orang masih ketakutan. Untungnya, Song Changsheng datang, kalau tidak mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mengetahui betapa hebatnya Song Changsheng, perhatian semua orang terfokus pada Xian Miao Miao. Bahkan para petinggi yang merasa dirinya penting ini pun memiliki sedikit lebih banyak rasa hormat di mata mereka. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Xian Miao Miao adalah murid dari tokoh kuat itu.